Sebuah film berjudul Major tahun 2022 akan menceritakan tentang perjuangan seorang perwira pelatih pasukan elit khusus anti-teror India yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi menjaga kedaulatan negaranya. Seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1985 di wilayah Kerala, kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Sandip. Ini rarainya sedang mengunjungi sang pamannya bekerja sebagai seorang polisi. Di sana ia dimarahi oleh ibunya hanya karena mengobrol dengan salah satu napi. संदीप दूर हट जा अपना काम कर। Sepulangnya dari rumah sang paman, Sandip meminta saudaranya untuk mengantar ke kamar mandi karena ia dikenal seorang penakut. Meski begitu, Sandip memiliki pemahaman bahwa sang ayah akan menjaga dan tetap berada di sampingnya, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Apa apa? Jangan main komando. Arnold style. Keesokan harinya, Sandip ditemani sang ayah pergi ke perayaan ulang tahun Angkatan Laut India. Dan sejak saat itu, ia mulai menunjukkan kekagumannya terhadap sosok tentara, bahkan sampai bermimpi jika suatu saat nanti dirinya bercita-cita menjadi seorang prajurit sejati demi mempertahankan kedaulatan bumi pertiwi. हमें उस दिन पता नहीं था, लेकिन संदीप को अपना सच एक सोल्जर की आंखों में दिखा। 8 tahun berlalu di wilayah Bangalore, kita akan diperlihatkan dengan Sandip remaja yang sudah menginjak bangku SMA. Sandip secara tersengaja bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Lisa yang kebetulan melihat temannya, sehingga Sandip meminta agar jangan mengadukan hal ini kepada kepala sekolah. वैसे मेरे फ्रेंड्स के बारे में कंप्लेन नहीं करोगी ना? वेस्ट फेलो Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, Sandip diam-diam mendaftar di Angkatan Darat India. Ia meminta sang adik agar merahasiakan ini semua karena memang kedua orang tuanya berharap jika Sandip harus menjadi seorang dokter. पापा तो मेडिसिन कह रहे थे और माँ इंजीनियर। Keesokan harinya, Sandip mendapati uang milik Lisa yang sengaja dibuang sebab merasa kecewa terhadap kedua orang tuanya. Ia berusaha menghibur wanita ini dan mengajaknya pergi berbelanja menggunakan uang tersebut. Yang di situ, Sandip dibuat terpesona akan kecantikan Lisa ketika menggunakan baju yang hendak dibeli sebagai kado ulang tahunnya. ठीक ही है, ओके, एवरेज। Tak lama, Sandi pun ikut pergi ke rumah Lisa dan mendengar jika gadis ini seringkali merasa kesepian karena kedua orang tuanya terlalu sibuk. Dan dari sinilah, ia mulai menyukai Lisa tanpa Blackpink dan berjanji akan berusaha membuat wanita ini tetap ceria. ताकि तुम अकेली ना रहो। कभी कभी लगे यही Pada malam pesta perpisahan sekolah, Lisa dibuat terkesan tatkala melihat Sandip begitu gagah ketika mengenakan seragam Angkatan Laut India. Ia kemudian memberikan nomor telepon rumah yang sebelumnya pernah Sandip minta. माय पेजर नंबर Di tengah perjalanan saat hendak pulang, Sandip mendapati tetangganya sedang mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami, sehingga tanpa berpikir panjang, ia pun berusaha menyelamatkan si wanita karena ditakutkan terjadi hal yang tak diinginkan tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Setibanya di rumah, Sandip dimarahi sang ayah yang merasa kecewa karena anaknya secara diam-diam mendaftar masuk Angkatan Laut karena memang beliau menginginkan Sandip menjadi seorang dokter. आईसाइट प्रॉब्लम टेस्ट में फेल हो गया। Bukan hanya itu, Sandip juga dibuat kecewa dengan keputusan Lisa yang menganggapnya sebagai teman saja karena Lisa tahu jika kelak Sandip menjadi seorang tentara dirinya akan ditinggalkan karena tugas, apalagi ketika mengetahui jika Sandip akan bertindak nekat untuk mendaftar menjadi anggota militer. Benar apa yang dikatakan oleh Lisa, Sandip tetap bersikeras masuk menjadi pasukan militer India, di mana kali ini ia memutuskan masuk Angkatan Darat India meski kedua orang tuanya menolak keputusan tersebut sebab khawatir akan keselamatan sang anak sulungnya ini. Namun meski begitu, mereka dengan berat hati menerima keputusan Sandip yang kekeh untuk menjadi seorang prajurit. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sampailah Sandip di Akademi Pelatihan Militer India atau lebih dikenal sebagai NDA. Sandip berlatih dengan keras sebelum benar-benar menjadi seorang prajurit yang sebentar lagi akan bertempur di medan perang.
Dari latihan yang selama ini dijalani, Sandip mendapati ada salah satu tamtama bernama Haris yang bertindak arogan dengan menjatuhkan temannya sendiri, di mana Sandip yang melihat hal itu pun tanpa berpikir panjang langsung menolong si teman yang sedang meringis kesakitan, di mana hal tersebut sontak membuat sang pelatih kagum atas sifat kepemimpinannya. Selama beberapa bulan setelah masuk NDA, Sandip seringkali meluangkan waktu menghubungi Lisa yang sama sekali tidak pernah memberinya kabar. Faktanya, surat yang dikirim balik itu dari Sandip maupun Lisa tidak pernah sampai dan selalu disembunyikan oleh Haris. Ia langsung menemui orang yang dimaksud demi menanyakan di mana surat yang diberikan oleh Lisa. Let us go. Di sana, Sandip mendengar jika Lisa akan pergi ke Swiss untuk melanjutkan kuliahnya. Namun karena nomor yang Lisa berikan tidak dapat dihubungi, ia pun dengan cepat pergi ke rumah wanita pujaannya demi bertemu untuk yang terakhir kalinya sebelum Lisa memutuskan pindah ke negara Swiss. ओके पापा मैं चलती हूँ Tak lama, Sandip mengajak Lisa pergi ke terminal karena ia harus tepat waktu sampai di markas sebelum apel pagi dilaksanakan. Dan tepat saat bis yang membawa Sandip hendak berangkat, akhirnya Lisa mengatakan bahwa dirinya telah mencintai Sandip sejak terakhir kali bertemu. I love you. Beberapa tahun berselang, Sandip kini telah diangkat menjadi perwira pelatih NSG atau pasukan elit khusus anti teror India dan menikahi wanita pujaan hatinya yang tak lain adalah Lisa. Namun karena ia harus kembali bertugas, dengan terpaksa Sandip mengajak Lisa untuk tinggal bersamanya di rumah dinas yang sudah barang tentu disediakan oleh negara. Saat sedang mengadakan pesta bersama para petinggi militer, Sandip mengetahui jika sang istri mendapatkan tawaran bekerja di salah satu arsitek senior. Sandip yang mengetahui jika Lisa tidak bisa menolak tawaran itu pun mengizinkannya bekerja meski mereka berdua harus terpisah jauh. better salary better position कल मना कर दूंगी Dengan fakta bahwa Sandip merupakan seorang mayor pasukan elit, sangat sulit baginya untuk mendapatkan jatah cuti karena harus menjalankan tugasnya melatih para prajurit. Hal itu tentu membuat Lisa sangat kesepian karena tak ada satu orang pun yang menemaninya, termasuk ketika dirinya dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami keguguran. Terjadi perdebatan antara pasangan suami istri ini tepat saat Sandip baru saja pulang dari dinasnya, yang di situ Lisa sempat memohon agar Sandip jangan pergi bertugas karena selama ini ia sering merasa kesepian. Namun karena Sandip harus kembali pada tanggung jawabnya, ia pun dengan terpaksa harus meninggalkan sang istri sendirian meski hati kecilnya berkata lain. Disinilah Sandip sekarang sedang melakukan latihan simulasi perang bersama para anggotanya. Namun tepat ketika latihan tengah berlangsung, si pemimpin ragu membuat kesalahan fatal yang harus membuat Sandip langsung memberikan teguran keras. ट्रैप ना कर तुमने वायर को डिटेक्ट नहीं किया एंड यू ट्रिप्ड इट पहली गलती Selesai berlatih, Sandip pergi ke sebuah pesta kecil-kecilan yang diadakan oleh Komandan NSG atas kerja keras para anggotanya selama ini yang telah menjaga kedaulatan negara India. Tak lama, Sandip mendapat sebuah sepucuk surat yang dikirim oleh sang istri. घर से मैडम से सर Dengan fakta bahwa Lisa sudah merasa kesepian, ia pun mengirimkan surat permintaan cerai kepada Sandip yang membuatnya langsung menghadap ke Pak Komandan untuk meminta cuti selama beberapa hari demi menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangganya karena ia tak ingin kehilangan satu-satunya wanita yang paling ia cintai. Anyways, today is the 25th. Leave कब चाहिए? कल Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok pemberontak yang sedang berlatih dan berniat melakukan penyerangan di beberapa titik wilayah Mumbai. Bahkan mereka telah mengirimkan satu orang mata-mata untuk mengintai lokasi di mana para warga berkerumun, termasuk di salah satu hotel yang menjadi ikon kota Mumbai. Setelah strategi berhasil disusun, si ketua pemberontak mengirim beberapa anak buah yang akan segera melancarkan aksinya, di mana mereka berpencar menjadi beberapa kelompok dan pergi ke tempat yang sudah ditandai untuk meletakkan bahan peledak di beberapa titik.
Kekacauan pun terjadi akibat serangan barusan yang membuat para warga berbondong-bondong pergi ke hotel demi menyelamatkan diri dari para pemberontak tanpa sadar jika kelompok yang dimaksud sudah berada di sana sehingga di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang tamu hotel bernama Pramoda. Ini orangnya yang belum menyadari adanya sebuah serangan dari para pemberontak hingga ia melihat salah satu anggota pemberontak sedang menenteng sebuah senjata api yang membuat Pramoda langsung bersembunyi agar kehadirannya tidak diketahui. Mendengar ada serangan yang terjadi di wilayah Mumbai, Sandeep dengan cepat menghubungi Lisa untuk membicarakan bahwa dirinya tidak jadi cuti sebab ada tugas yang mendadak. Namun sang istri tidak sedikit pun mempedulikan panggilan suaminya karena sudah kepalang kesal. Ia kemudian menghubungi kedua orang tuanya agar segera melihat berita di TV. हेलो या टीवी ऑन कीजिए किशोर नॉमिनल फाइल लाना आई नीड द नेम्स हेलो Melihat seluruh anggota NSG tampak sedang kalang kabut, Sandeep memutuskan untuk ikut menjalani misi berbahaya ini demi membantu rekan-rekannya menyelamatkan para sandera dari pemberontak. Meski awalnya Pak Komandan menolak keputusan Sandeep yang notabene adalah pelatih terbaik di NSG, namun karena Sandeep bersikeras untuk ikut tergabung dalam misi, ia pun dengan terpaksa mengizinkannya, tapi dengan syarat Sandeep harus bisa menjaga diri dari serangan musuh. अब आप बताइए मुझे क्या होना चाहिए Keesokan harinya, sampailah seluruh anggota NSG di wilayah Mumbai untuk memberikan perlawanan terhadap para pemberontak yang telah melancarkan serangan, di mana kedatangan pasukan khusus itu diberitakan secara langsung oleh pihak media yang menyebabkan para pemberontak mengetahui bahwa mereka sedang diincar oleh pasukan elit NSG sehingga inilah yang terjadi. Hold! Eyes up! Fire! Spearhead! Dari serangan barusan, Sandeep meminta anggotanya mengamankan area lobi agar tidak ada lagi warga yang berkeliaran karena memang para pemberontak sudah menguasai semua area hotel terkecuali lobi. Sandeep kemudian meminta manajer hotel untuk menunjukkan denah tempat ini demi mempermudah agen NSG dalam melakukan penyisiran. और हमारे पास टाइम भी नहीं है सर पर हम हैं Setelah mengetahui di mana saja lokasi para pemberontak, seluruh pasukan NSG langsung menyusun rencana untuk melancarkan serangan, di mana Sandeep mengutus para sniper agar menyebar ke beberapa titik di sekitaran hotel karena saat ini mereka mengalami kesulitan ketika mengetahui jika para pemberontak telah menyandra puluhan warga tak berdosa. Saat sedang menyisir area hotel itulah, Sandeep berhasil menyelamatkan satu orang nenek-nenek serta beberapa warga sipil yang sedang ketakutan. Namun meski begitu, ia mendengar adanya suara tembakan berasal dari lantai atas sehingga dengan cepat Sandeep beserta pasukannya langsung pergi ke sana dan mendapati ada puluhan warga yang tewas atas kebrutalan dari para pemberontak itu. Tak ingin ada lagi korban yang berjatuhan, Sandeep beserta anggota NSG lekas pergi menuju ke lantai atas untuk melakukan penyergapan. Tapi apa yang terjadi? Sadar jika musuh sudah membaca strategi NSG, Sandeep pun mengutus satu anggotanya untuk bertemu dengan media dan meminta agar berhenti menyiarkan pergerakan mereka karena selama media melakukan siaran langsung, semua upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan NSG tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. यूनिफॉर्म और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ अंदर है आगे की जानकारी हमारे संवाददाता राम किशोर Tak lama, ada salah satu organisasi yang memberi informasi tentang pemberontak yang memindahkan para sandera. Mendengar hal itu, Pak Komandan meminta anggota sniper agar mengerahkan senjatanya ke blok yang dimaksud dan lekas melakukan penyerangan di waktu yang tepat. सर हॉस्टेजेस को नॉर्थ ब्लॉक ले जा रहे हैं टारगेटेड सेंटर विंडो गनशॉट्स आई सी गनशॉट्स
Setelah mendapat informasi tersebut, Sandip langsung membagi kelompok demi bisa menyelamatkan sebagian sandera dari para pemberontak, sementara dirinya berusaha menyelamatkan satu orang yang dianggap warga sipil. Namun ketika melihat sepatunya ada bekas bercak darah, Sandip pun mencurigai jika orang itu adalah anggota pemberontak sehingga di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Sandip mengalami sedikit masalah ketika si pemberontak menjadikan satu warga sebagai sandera. Bahkan dia sempat mendapatkan sedikit luka tembak akibat serangan yang dilancarkan. Namun Sandip tetap berusaha melakukan pengejaran, tetapi mengetahui jika Mayor Sandip mendapatkan luka tembak, Pak Komandan pun memintanya segera kembali ke lobi demi mendapatkan perawatan, meski Sandip menganggap jika itu bukanlah luka serius. Di sisi lain, Pramoda berusaha menyelamatkan seorang anak bernama Shirley setelah melihat ayahnya tewas. Ia berusaha bersembunyi dari pemberontak demi menyelamatkan Shirley dan dirinya sendiri. Di tengah situasi yang semakin chaos, Lisa berusaha menghubungi Sandip demi menanyakan kondisinya setelah melihat berita di televisi yang menayangkan kekacauan di wilayah Mumbai. Namun karena sang suami tak kunjung mengangkat telepon, ia pun berusaha menghubungi mertuanya demi menanyakan apakah Sandip ikut dalam misi berbahaya ini. No, he's a training officer. Officers को नहीं भेजते हैं ऐसे मिशन में. Okay, bye. Khawatir, itu yang dirasakan oleh Lisa saat ini meski dirinya sudah mengajukan surat perceraian akibat Sandip lebih mementingkan tugas daripada dirinya sendiri yang selalu merasa kesepian. Bahkan ia sempat mengingat pertengkaran yang terjadi beberapa minggu lalu sebelum sang suami kembali bertugas. Kembali pada Sandip yang telah mendapatkan perawatan, ia sejenak berpikir tentang bagaimana pihak musuh mengetahui rencana dari pasukan NSG. Setelah mengetahui jika pemberontak itu mendapatkan informasi dari berita televisi, ia pun menghampiri awak media dan meminta agar jangan menayangkan berita tentang semua pergerakan mereka demi keselamatan para warga yang telah disandra. फंसे हुए हैं, they're trapped और वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं. They're waiting for us to save them. Entah apa yang Sandip pikirkan, ia malah memberitahukan jika di area kolam renang ada 24 sandera terjebak dan sedang menunggu bala bantuan. Hal itu tentu menjadi celah bagi salah satu media untuk memberitakan informasi tersebut yang membuat para pemberontak pergi ke lokasi yang dimaksud dan ya, rupanya itu adalah rencana Sandip untuk mengelabui para pemberontak. Ia bersama timnya berhasil menembak mati 2 orang pemberontak tersebut. Selain itu, mereka memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyisiran sehingga melihat satu anggotanya mendapat luka berat setelah terkena ledakan, Sandip dengan cepat membopongnya ke lobi demi segera mendapatkan perawatan. Bahkan semua sandera yang berada di area utara hotel pun berhasil diamankan berkat kecerdasan dari seorang Sandip. Singkat cerita, malam pun poek. Pak Komandan menginstruksikan operasi dihentikan dan dilanjutkan pada esok hari, di mana Sandip memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungi kedua orang tua serta sang istri yang merasa khawatir jika Sandip pergi ke Mumbai. Tapi setelah mendengar jika Sandip berada di tempat lain, Lisa malah membahas mengenai perceraian mereka yang telah diajukan tanpa sadar jika Sandip sebenarnya berada di Mumbai dan sedang menjalankan misi berbahaya. तुम न जाना तो बेहतर. Baru saja selesai menelpon sang istri dan keluarganya, Sandip melihat Pak Manajer hotel mendapat laporan terkait Pramoda serta Shirley yang terjebak dan sedang menunggu bantuan datang. Mengetahui jika pasti ada pemberontak di sekitaran tempat Pramoda berada, ia pun dengan cepat menghentikan Pak Manajer demi menyelamatkan nyawa wanita malang ini. शायद वो अकेले नहीं है.
इसलिए वो Dari panggilan barusan, Sandip berusaha membujuk Pak Komandan agar mengizinkannya menyelamatkan pramoda yang terjebak. Ia berusaha meyakinkan beliau dengan akan mengorbankan dirinya sendiri demi bisa melakukan misi penyelamatan sehingga... Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Sandip berhasil menyelamatkan pramoda serta Shirley, kemudian lekas memukul mundur para pemberontak. Namun meski begitu, ia terjebak akibat serangan yang terus-menerus dilancarkan musuh. Meski harus melawan 4 orang pemberontak sekalipun, Sandip terus berusaha semaksimal mungkin memberikan serangan yang membuat pihak lawan mengalami kesulitan, tetapi... Tembakan barusan tentu membuat Sandip sempat dibuat tak berdaya akibat luka yang didapatkannya. Tapi ia tetap berusaha memberikan perlawanan agar dapat menghabisi mereka semua dan... Beres menghabisi salah satu pemberontak, Sandip bertekad menghabisi semua pemberontak seorang diri karena tak ingin jika ada anggota lain yang terluka lagi sampai akhirnya... Yo, baik kawan. Ya, Sandip pun tewas setelah kehabisan darah akibat banyaknya tembakan yang diterima, di mana berita kematian itu sampai kepada orang tuanya yang membuat mereka sangat-sangat dibuat bersedih karena salah satu putra kesayangannya telah tiada, termasuk Lisa yang telah kehilangan sosok suami untuk selamanya. Di sana Lisa menyesali atas keputusannya karena dia kini telah sadar akan kebaikan hati sang suami. Dia terlambat menyadari bahwa sang suami merupakan sosok yang sangat luar biasa dan ia berharap sifat heroiknya itu akan menurun pada putranya nanti. Bukan hanya pihak keluarga saja, rupanya para warga juga ikut bersedih atas berita kematian Sandip karena berkat pengorbanannya, negara India terbebas dari aksi terorisme. Sepuluh tahun berlalu, pihak hotel mengadakan acara penghormatan kepada Sandip, yakni sosok pahlawan yang gugur dalam menumpas aksi pemberontakan, di mana sang ayah memberikan sebuah pesan jika para warga tidak perlu mengingat semua kematiannya, tapi cukup mengingat bagaimana pengorbanan sang mayor dalam menjaga kedaulatan India. और याद कर रहा था उसकी मौत को नहीं. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengorbanan bukan tentang kehilangan, tetapi tentang bagaimana memilih siapa yang harus diselamatkan. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, belum sampai anak ponta.